segitiga kecurangan atau fraud triangle. Apa sih itu fraud triangle? Fraud triangle merupakan penggambaran penyebab terjadinya penyalahgunaan aset. Hai guys, kenalin, namaku Sarifah Aini. Di sini aku akan mengupload video pertama aku di YouTube, yaitu tentang tugas auditing satuku yang berjudul prosedur penilaian resiko. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Prosedur penilaian resiko itu apa sih? Nah, prosedur penilaian resiko yaitu proses mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material dalam suatu laporan keuangan. Prosedur penilaian resiko memberikan bukti audit untuk mendukung tingkat resiko pada laporan keuangan dan pada tingkat asersi tertentu. Langkah-langkah dalam prosedur penilaian resiko itu ada 3. Yang pertama yaitu inquiries of management and others, yang kedua analytical procedure, dan yang ketiga yaitu observation and inspection. Mari kita kupas satu persatu. Apa sih itu inquiries of management and others, analytical procedure, dan observation and inspection? Yang pertama yang akan aku bahas di sini yaitu inquiries of management and others. Apa sih itu? Inquiries of management and others merupakan proses menanyakan kepada manajemen dan pihak lain mengenai apa yang terjadi atau dituduhkan yang mempunyai dampak terhadap entitas tersebut. Auditor dapat melakukan tanya jawab misal kepada karyawan audit internal, dewan komisaris, penasihat hukum, perusahaan, dan lain sebagainya. Di sini aku akan kasih contoh nih. Misal auditor bertanya kepada karyawan audit internal, apa saja sih yang bisa digali dari karyawan audit internal itu? Nah, kita bisa mengetahui atau bisa menanyakan kepada karyawan audit internal mengenai aktivitas perancangan dan efektivitas perusahaan, pengendalian internal entitas tersebut, dan lain sebagainya. Nah, aku kasih contoh lainnya lagi nih. Misal, auditor bertanya kepada penasihat hukum. Nah, kita bisa menanyakan kepada penasihat hukum mengenai isu-isu seperti litigasi, kepatuhan dengan hukum, dan lain sebagainya. Ada pula hal yang wajib ditanyakan auditor menurut ISA 204 adalah 1. Penilaian manajemen mengenai materialitas, kedua proses manajemen dalam mengidentifikasi dan menanggapi resiko kecurangan, yang ketiga komunikasi manajemen dengan TCWG, dan yang terakhir komunikasi manajemen dengan karyawannya. Yang kedua yang akan aku bahas yaitu analytical procedure atau bisa disebut dengan prosedur analitikal. Prosedur analitikal merupakan upaya untuk membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Misalnya nih, segala sesuatu yang ada dalam entitas tersebut yang sifatnya luar biasa seperti transaksi atau peristiwa luar biasa yang angka-angkanya terlalu tinggi atau rasio-rasionya melenceng. Nah, perlu diketahui proses audit dalam menilai suatu laporan keuangan itu sifatnya moneter ya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu observation and inspection. Observation and inspection ini mendukung prosedur inquiries, yaitu bertanya kepada manajemen dan pihak-pihak lain. Pengamatan dan inspeksi melibatkan prosedur audit seperti 1. Menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungan. Yang kedua, review atau inspeksi atas dokumen dan catatan dan petunjuk pengendalian. Yang ketiga, mengunjungi lokasi dan fasilitas entitas tersebut. Yang terakhir yaitu menelusuri transaksi melalui sistem informasi yang relevan terhadap laporan keuangan atau walkthroughs. Nah, itu merupakan 3 langkah-langkah dalam prosedur penilaian resiko. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko itu ada 2. Yang pertama, resiko bisnis, dan yang kedua, resiko kecurangan. Nah, selanjutnya akan aku bahas lebih lanjut yaitu mengenai resiko kecurangan.
Nah, resiko kecurangan itu apa? Resiko kecurangan atau fraud risk merupakan resiko yang dialami suatu entitas karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, baik bersifat materi maupun non-materi. Kemudian ada segitiga kecurangan atau fraud triangle. Apa sih itu fraud triangle? Fraud triangle merupakan penggambaran penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan. Fraud triangle itu ada 3, yaitu yang pertama pressure, yang kedua rationalization, dan yang ketiga opportunity. Nah, yang pertama pressure. Pressure yaitu tekanan atau desakan yang harus dilakukan seseorang karena beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang kedua ada rationalization atau rasionalisme, yaitu pelaku melakukan pembenaran atau alasan atas kecurangan yang diperbuat. Biasanya rasionalisme yang banyak digunakan seperti I'm only borrowing their money, I paid back, yang beranggapan bahwa dia hanya meminjam aset yang dicuri, tetapi kenyataannya dia bukan hanya meminjam tetapi tidak mengembalikan. Kemudian ada everyone does it, yang berarti bahwa kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dirasa bersifat umum. Dia beranggapan bahwa orang-orang selalu melakukan itu dan itu dirasa wajar. Dan yang ketiga ada opportunity atau kesempatan, yaitu peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Biasanya terjadi karena pengendali internal yang lemah. Yang selanjutnya yaitu skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional merupakan tingkah laku yang melibatkan sikap yang selalu mempertanyakan dan penentuan kritis atas bukti audit. Ada beberapa petunjuk ringkas mengenai kewaspadaan dalam menghadapi kemungkinan kecurangan. Yang pertama ada sadari manajemen selalu bisa berbuat kecurangan. Yang kedua, sikap berpikir yang senantiasa mempertanyakan. Yang ketiga, kewaspadaan. Dan yang terakhir yaitu terapkan kehati-hatian. Mungkin itu hanya sedikit penjelasan dari aku mengenai prosedur penilaian risiko. Jika ada salahnya atau ada materi yang kurang, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena di sini aku juga masih belajar. Terima kasih.